Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai bab 8 modal kerja. Selanjutnya, ada tim kami, yaitu saya sendiri, Aditya Veronica dengan NIM 55522100083 dan rekan tim saya Hilda Fitriani dengan NIM 55522100033. Adapun pokok bahasan pada hari ini, yang pertama ada pengembangan konsep modal kerja, penggunaan saat ini, komponen-komponen modal kerja, manajemen modal kerja, dan internal accounting standar. Lalu teman-teman di sini kita sebelum mengenal lebih jauh apa itu modal kerja, kita harus tahu dulu dasar modal kerja itu apa. Jadi modal kerja itu teman-teman, perusahaan merupakan investasi jangka pendek neto yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas harian. Konsep modal kerja ini berasal dari perbedaan antara modal tetap dan modal yang beredar pada abad ke-20, di mana pada saat itu akuntansi masih berada pada tahap yang belum matang dan konsep seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tidak dapat dipahami secara jelas. Jadi ada dorongan nih tentang definisi modal kerja. Jadi modal tetap di sini kan berupa uang yang dikeluarkan yang langsung tertanam dan untuk semua, sementara modal yang beredar atau circulating capital ini adalah komponen-komponen persediaan dalam perdagangan. Pada tahun 1947, Herrick itu mengeluarkan Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 30 dengan pernyataan kas atau sumber daya lain yang biasanya didefinisikan sebagai aset selama masa wajarnya dapat direalisasikan secara tunai atau dijual dikonsumsi selama operasi bisnis yang normal. Nah, teman-teman, jadi pengembangan pada awal konsep modal kerja sendiri, yaitu konsep modal kerja memiliki perbedaan, yaitu modal tetap dan modal yang beredar pada awal abad ke-20, yaitu dengan selama 3 dekade pertama abad ke-20, sebagian besar penggunaan di Amerika Serikat memandang laporan posisi keuangan sebagai laporan keuangan yang utama. Lalu pada tahun 1936, AECPA berusaha mengubah sudut pandang ini dengan mengakui berbagai sudut pandang yang berbeda. Lalu pada tahun 1940, konsep modal kerja sebagai dasar untuk menentukan likuiditas itu telah terbentuk dengan baik. Selanjutnya pada tahun 1947, Herrick menjadi anggota komite, yaitu Komite on Accounting Procedure, yang mengeluarkan Accounting Research Bulletin yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya. Lalu pada penggunaan saat ini, modal kerja memberikan informasi yang berguna mengenai terkait dengan likuiditas entitas dan tingkat proteksi yang diberikan kepada para direktur jangka pendek, khususnya tentang penyajian modal kerja yang dapat dikaitkan untuk menambah aliran informasi kepada pengguna laporan keuangan dengan menunjukkan margin atau penyangga atau biasa disebut buffer yang tersedia untuk memenuhi kewajiban saat ini, menyajikan arus aset lancar dan liabilitas jangka pendek dari periode sebelumnya, dan juga menyajikan informasi yang menjadi dasar prediksi bagi arus masuk maupun arus keluar di masa depan. Selanjutnya juga ada komponen-komponen modal kerja. Di sini ada aset lancar, yaitu kas yang tersedia untuk operasi saat ini dari komponen-komponen yang setara dengan kas, persediaan barang dagangan, bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi, piutang usaha dagang maupun piutang lainnya,
piutang dari pejabat, karyawan, rekan, dan lain-lain, angsuran piutang dan piutang usaha yang ditangguhkan, sekuritas yang diperdagangkan yang merepresentasikan investasi kas dalam bisnis, lalu juga ada beban dibayar di muka seperti asuransi, bunga, sewa, pajak, maupun lainnya. Nah, komponen aset lancar di sini seperti yang kita tahu ada kas, yaitu pengukuran kas di sini sangat penting, juga harus diakuratkan karena kas mempresentasikan jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi situasi darurat. Ada juga setara kas, yaitu investasi dana menganggur dalam bentuk setara kas untuk mendapatkan bunga adalah bagian dari kebijakan manajemen kas perusahaan. Ada juga investasi sementara yang dalam hal saldo kas dan setara kas lebih besar dari yang diperlukan untuk menyediakan operasi saat ini. Lalu juga ada piutang. Jadi piutang mencakup berbagai klaim yang dimiliki terhadap pihak lain. Kita tahu sendiri piutang juga seringkali dibagi menjadi dua, yaitu piutang tak tertagih dan piutang yang tertagih dieliminasi pada periode akuntansi. Selanjutnya ada persediaan dan dibayar di muka. Baik teman-teman, melanjutkan materi sebelumnya yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Di sini ada komponen-komponen modal kerja selain aset lancar, yaitu liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban untuk komponen-komponen yang telah disertakan ke dalam siklus operasi, seperti utang yang timbul dalam perolehan bahan baku dan persediaan yang digunakan untuk memproduksi barang atau dalam menyediakan layanan yang akan ditawarkan untuk dijual. Kemudian, pembayaran yang diterima di muka dari pengiriman barang atau pemberian layanan, utang yang timbul dari operasi yang terkait langsung dengan siklus operasi seperti misalnya utang upah, utang gaji dan komisi, utang sewa, utang royalti, dan utang pendapatan serta utang pajak lainnya. Liabilitas lain yang mana likuidasi reguler dan biasa diharapkan akan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya 12 bulan juga dimaksudkan untuk disertakan, seperti utang jangka pendek yang timbul dari perolehan aset modal, jatuh tempo kewajiban jangka panjang secara berseri, jumlah yang diperlukan dikeluarkan dalam waktu 1 tahun berdasarkan ketentuan dana cadangan, dana kewajiban lembaga yang timbul dari pengumpulan atau penerimaan kas atau aset lainnya untuk akun pihak ketiga. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek ini terdiri dari utang, tangguhan, dan jatuh tempo saat ini. Yang pertama ada utang. Pengukuran utang itu biasanya tidak menimbulkan kesulitan khusus karena jumlah kewajiban biasanya ditetapkan oleh transaksi dan melibatkan janji untuk membayar pada tanggal berikutnya. Kemudian pencatatan diskon dari nilai nominal itu juga tidak dianggap perlu karena periode utang umumnya singkat. Namun apabila bunga tidak secara khusus dinyatakan dalam wesel bayar, di sini terdapat opini dari APB Opini nomor 21 bunga atas piutang dan utang itu mensyaratkan bahwa bunga dihitung untuk jenis wesel tertentu. Nah, selain wesel bayar dan utang usaha, dividen dan pajak juga merepresentasikan utang yang membutuhkan penggunaan dana saat ini. Selanjutnya ada tangguhan. Nah, tangguhan merupakan liabilitas yang penyelesaiannya itu membutuhkan pemberian layanan daripada pembayaran uang. Terdapat contoh tangguhan, diantaranya termasuk langganan majalah yang pembayarannya itu dilakukan di muka, kemudian pembelian tiket penerbangan di muka, dan sewa yang belum merupakan pendapatan. Nah, dari ketiga contoh tersebut, itu tuh mirip dengan beban dibayar di muka, di mana mereka ini umumnya merupakan hasil dari pengukuran jumlah lain. Jadi dalam hal ini, jumlah yang diukur itu adalah pendapatan, sementara hal itu tuh merupakan beban dalam kasus
dibayar di muka. Selanjutnya yaitu jatuh tempo saat ini. Klasifikasi jatuh tempo saat ini yang tepat itu merupakan hal yang penting karena akan berdampak terhadap penyajian modal kerja. Nah, ketika ketentuan yang memadai sebelumnya itu tidak dibuat untuk menarik jatuh tempo pada saat ini, perusahaan itu dapat menemukan bahwa dirinya dalam posisi modal kerja yang lemah dan sumber modal di masa depan itu bisa menguap. Pokok bahasan selanjutnya yaitu adalah manajemen modal kerja. Nah, teman-teman, manajemen modal kerja itu merupakan strategi yang berfokus untuk mempertahankan tingkat efisien komponen modal kerja, aset lancar, dan liabilitas jangka pendek. Tujuan dari manajemen modal kerja itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek dan beban operasionalnya. Nah, di sini kebutuhan modal kerja perusahaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja perusahaan itu diantaranya yang pertama ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga kecanggihan manajemen modal kerja, dan yang keempat ini ada posisi atau aktivitas atau kapasitas dan investasi. Kemudian untuk faktor eksternalnya yaitu ada layanan perbankan, suku bunga, teknologi dan produk baru, ekonomi, dan juga pesaing. Pokok bahasa selanjutnya yaitu International Accounting Standard. Nah, dalam hal ini, IASB itu telah mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait dengan masalah-masalah yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu penyajian aset lancar dan liabilitas jangka pendek dalam revisi IAS nomor 1, penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada akuntansi untuk aset dan liabilitas keuangan itu dalam IAS nomor 39, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Kemudian yang ketiga ada akuntansi untuk persediaan dalam revisi IAS nomor 2 yaitu persediaan. Selanjutnya di sini ada IAS nomor 1 dan IAS nomor 2. Nah, IAS nomor 1 ini pada awalnya memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah akan menyajikan aset lancar dan liabilitas jangka pendek secara terpisah atau tidak. Kemudian keputusan ini tampaknya didasarkan pada ketidakmampuan dewan untuk menyetujui kegunaan konsep karena keterbatasan sebelumnya. Kemudian IAS nomor 1 yang direvisi saat ini itu harus mengharuskan aset dan liabilitas untuk diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar dan jangka pendek atau jangka panjang, kecuali jika penyajian likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. Kemudian ada IAS nomor 2. Dalam IAS nomor 2, persediaan atau inventoris menurut IASB itu menyatakan bahwa tujuan pelaporan persediaan itu untuk menentukan jumlah biaya yang tepat untuk diakui sebagai aset dan kemudian diteruskan sampai pendapatan yang terkait itu diakui. Kemudian IAS nomor 2 itu terdapat revisi, yakni penggunaan LIFO kembali diizinkan. Kemudian yang selanjutnya, IAS nomor 2 itu mengharuskan persediaan diturunkan nilainya ke nilai realisasi bersih atau nilai dasar berbasis komponen per komponen, tetapi memungkinkan penurunan nilai terjadi oleh kelompok produk yang serupa dalam situasi khusus. Kemudian, IAS nomor 2 juga memungkinkan pembalikan penurunan nilai persediaan sebelumnya untuk diakui di periode yang sama dengan penurunan nilai tersebut. Namun, setiap penurunan nilai persediaan dengan GAAP Amerika Serikat itu tidak dapat dibalik secara berurutan. Baik, sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.